Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini berada di subuh yang ketiga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. 3 hari di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah kita yang kita tunaikan dan kerjakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, disehatkan keluarga kita, dicukupi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada di bulan suci Ramadan tahun ini, dan kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan kegiatan berbagai macam ibadah yang kita mampu kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang diperuntukkan untuk kita semua umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya itu berbagai macam tingkatan tentang orang-orang yang berpuasa Ramadan. Tingkatan itu berbagai macam. Ada puasa orang yang awam, orang yang biasa. Bagaimana orang yang biasa berpuasa? Dia hanya mengetahui bahwa puasa itu menahan lapar, haus, syahwat saja. Ada lagi orang yang berpuasa Ramadan yang ia hanya mengetahui tentang berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan. Dia mengerjakan dan melaksanakan berbagai macam amalan sunnah dan yang lainnya. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa Ramadan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini masyhur disebutkan di dalam hadisnya yang kita sudah hafal bersama. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha atau maghfirah Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ukuran daripada kita berpuasa Ramadan adalah bagaimana senantiasa menjaga hati kita. Hati kita senantiasa pada saat berpuasa Ramadan itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pada saat kita ingin melakukan berbagai macam ibadah, khususnya sholat baik wajib ataupun sunnah, itu terlintas di dalam doa kita itu senantiasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini juga dengan berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan kita. Menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu tidak lain adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang tertanam di dalam hatinya rasa ikhlas dan ridha kepada Allah,
maka menunaikan dan menjalankan ibadah puasa Ramadan itu dikerjakan dengan nikmat sekali. Nikmat bahagia, merasa bahwa salah satu ibadah yang mulia ini dikerjakan dengan ikhlas. Maka tidak ada keluh kesah. Walaupun panas, walaupun hujan. Kalau hujan biasanya kita tidak kehausan. Tapi kalau panas, ujiannya adalah haus. Maka bagi orang yang berpuasa Ramadan, sebutkan Rasulullah tadi, karena ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka semuanya ini menjadi ibadah dan nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan. Kalau kita mampu merasakannya dengan sebaik-baiknya, maka disinilah berkah puasa Ramadan itu kita rasakan. Nah, oleh karenanya itu perlu dilatih terus-menerus, ditanamkan terus-menerus keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik salat 5 waktu, puasa Ramadan, berbagai macam amalan sunnah lainnya, bersedekah dan infak, memberikan pelajaran kepada kita untuk menanamkan rasa keikhlasan kita di dalam hati. Apapun itu ibadahnya. Oleh karenanya itu, salah satu kemuliaan daripada ibadah yang tertanam di dalam hati kita ada sifat ikhlas, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita alhamdulillah beruntung sekali tahun ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 belum hilang, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan nanti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Umur yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertahun ini, ada yang umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Artinya apa? Maka senantiasa kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah di dalam hati kita, diberikan oleh Allah kesempatan menikmati ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan maghfirah Allah atau ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sepakat para ulama hadis, apa yang dimaksud dengan mendirikan malam di malam bulan Ramadan adalah kita menunaikan berbagai macam amalan sunnah. Contoh sholat tarawih itu salah satu mendirikan malam di malam bulan Ramadan. Tadarus membaca Al-Quran itu salah satu yang kita perbuat, yang kita mampu kerjakan pada saat berada di malam bulan Ramadan. Qiyamul lail, salat tahajud yang kita kerjakan, ini salah satu amalan-amalan sunnah yang mampu kita kerjakan pada saat malam bulan suci Ramadan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mampu kita kerjakan, maka tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu kita. Tidak banyak di antara orang-orang itu yang mampu mengerjakan. Ada yang kesibukannya sangat luar biasa. Ada pada saat malam Ramadan hanya tertidur saja. Setelah berbuka puasa, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, itu. Ada juga orang yang mampu selesai sholat tarawih, malamnya sepertiga malam menjelang sahur, mampu menunaikan tambahan-tambahan qiyamul lail atau sholat tahajud yang mampu dikerjakan. Maka bagi kita yang mampu mengerjakan ini salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar. Kita mampu rukuk dan sujud pada saat kita qiyamul lail menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang yang mampu mengerjakan hal-hal yang demikian. Maka dari itu kita berusaha dan berupaya pada saat
yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu itu yang bagus menjelang sahur, biasanya kan ibu-ibu duluan bangun, iya Bu ya, jam 3 atau setengah 3 itu sudah bangun biasanya. Sempatkan itu qiyamul lail atau sholat tahajud. Daripada ibu hanya memasak, biasanya itu keenakan ibu sekaligus masak sekaligus sambil nonton TV. Kan begitu? Karena ada acara-acara apa sekarang itu di televisi itu menjelang sahur. Daripada ibu sambil masak, sempat dulu sholat sunnahnya sambil menghangatkan makanan, maka di situ luar biasa. Kesempatan ibu-ibu untuk beribadah kepada Allah diberikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang mampu kita kerjakan pada saat bulan Ramadan, kita sudah memahami dan mengetahui bersama bahwa sekecil apapun ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah paham itu. Maka bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah itu tidak mengejar pahala lagi. Yang dikejar apa? Tidak lain adalah rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha atas apa yang kita kerjakan, kalau Allah sudah ridha atas apa ibadah yang kita tunaikan, maka pasti segala sesuatunya akan kita rasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyamanlah kita beribadah. Pada saat kita menaikkan ibadah tidak terasa merusuh. Kenapa? Ada rasa ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju tidak lain, kita tidak mengejar pahala, tidak mengejar yang lainnya, tetapi yang kita harap dari Allah adalah ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Terus menerus ini bulan akan berjalan. Dari hari Selasa kan tidak terasa nih. Terus Selasa, Rabu sampai pada hari Kamis. Maka terus berjalan itu waktu sampai nanti daripada kita berada di penghujung Ramadan, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh di bulan suci Ramadan, maka dari itu tidak lain adalah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada puasa Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kita manusia yang la'annahu menjadi orang yang takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu terus berjalan, maka senantiasa upayakan sebisa kita di rumah, daripada seandainya tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau di rumah, nyaman di rumah, duduk, ambil Al-Quran, semampu kita membaca. Semampu kita membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Satu hari dapat 1 juz, alhamdulillah. Seandainya kita tidak mampu juga, satu hari dapat 1 surah. Surah pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu hari kalau tidak bisa juga minimal 1 lembar dibaca. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, karena ini luar biasa. Banyak di antara kita manusia ini pada saat berada di bulan Ramadan banyak ingin sekali yang beribadah di bulan Ramadan, tetapi mungkin tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang sudah meninggal dunia dan segala macam. Kita yang masih diberikan oleh Allah sehat walafiat, maka kita pergunakan waktu dan saat-saat ini dengan sebaik-baiknya untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun ujian pada saat kita beribadah puasa Ramadan, maka itu terasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat berpuasa Ramadan, di siang hari kita meninggalkan makan dan minum, mengekang syahwat dan lainnya yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Salah satu yang kita jaga pada saat ini yang betul-betul bisa mengurangi nilai berkah puasa Ramadan atau pahala puasa Ramadan adalah lalainya penglihatan kita. Apa itu? Sekarang kita semuanya, saya yakinlah Bapak Ibu semuanya memiliki handphone atau gadget. Punya Bu? Punya kan? Bapak-bapak punya kan? Jangan sampai pada saat kita siang hari berpuasa Ramadan atau bahkan malamnya, kadang-kadang kita membuka tayangan TikTok, ada kan? Syukur-syukur kalau tayangannya bagus-bagus saja. Kadang-kadang kalau ada tayangan TikTok itu yang mohon maaf, perempuan yang serba bajunya kekurangan itu, enak ditonton kan, lagi joget-joget, kita puasa Ramadan bagaimana? Ini bisa mengurangi, bahkan tidak dapat apa-apa pada saat kita berpuasa Ramadan. Nah, ini padahal untuk menunggu waktu teramat sangat enak melihat handphone kita. Bolehkah? Tidak boleh, asalkan melihat dakwah, informasi, berita dari keluarga. Yang penting yang bermanfaat lah. Kalau perlu di dalam handphone kita sekarang sudah ada Al-Quran. Kita tinggal klik, ketik surah apa yang akan kita baca, dia akan timbul nanti. Bermanfaat. Tapi jangan sampai, saya ulangi lagi, handphone yang kita miliki, kita sudah lihat TikTok yang berbagai macam, ya Allah. Makanya jarang laki-laki yang buat TikTok ya, jarang kan? Jarang tuh. Rata-rata yang membuat TikTok itu adalah ibu atau perempuan. Maka dihindari ya Bu. Pada saat bulan Ramadan, anak-anaknya dihindari atau diingatkan untuk tidak memakai atau tidak menggunakan hal tersebut, karena dapat merugikan diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sekedar hanya melanjutkan daripada Pak Kiai kita. Mudah-mudahan senantiasa ibadah Ramadan kita di ketiga hari ini diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan oleh Allah keberkahan, dan mudah-mudahan tetap kita diberikan nikmat oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan senantiasa segala khilaf dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.